sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, di Minggu Palmarum, Minggu bersukacita, kita diberkati Tuhan lewat firman-Nya yang tertulis dari kitab Mazmur pasal 31, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16. Kami akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan di bawah perikop aman dalam tangan Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwa, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanlah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetangga, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalan. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripada. Aku telah hilang dari ingatan, seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawa. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allah. Masa hidupku ada dalam tangan. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Setelah itu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum kami sampai kepada penjelasan firman Tuhan, kami bermohon, ketika berdua siapa aku gak usah merumpi di gereja. Kedengaran sampai ke depan. Masa kita berbicara sama Tuhan, kita mengusik ke kiri kanan. Kalau sudah berkesiapan, silakan keluar. Ya, mari kita sama anak-anak sekolah minggu yang hari. Kita harus hormat kepada Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara. Sama Tuhan aja kita tidak hormat, dan tidak kita lihat, ya, apalagi sama manusia. Ini bukan yang terakhir. Minggu depan ketika Anda berbicara, maaf Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan suruh keluar dari sini. Sekarang kita di siang ya. Nah, harus sepakat. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan di Gereja Kota Baru yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada saat ini di Minggu Palmarum yang menghantarkan kita untuk menyambut Raja Damai. Ini merupakan gambaran pergumulan kehidupan manusia, di mana pergumulan itu yang dialami sosok seorang raja yang diurapi oleh Allah.
bukan secara manusiawi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Semua manusia yang bernapas pasti merindukan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, memimpikan, mencita-citakan kehidupan yang bersukacita, kehidupan nama Allah, kehidupan nama bersorak-sorai. Ketika dikatakan kehidupan yang bersukacita, itu adalah kehidupan yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan senyum dan candera. Dalam medisi, bohi nasional, bohi jeruk oleh tetapi semua bohina dipatari dengan mahitihi besi kapsul. Alani udah menggainya di minggu kalmaru dikubarkan berhita bersih. Amin. Akan tetapi tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, kehidupan atau perjalanan kita sehari-hari harus bersukacita melalui Allah, itu semua sirna. Kenapa dikatakan sirna? Karena selagi nafas melekat tidak ada manusia yang luput dari pergumulan ini. Selama nafas melekat di dada, tak seorang pun manusia, baik itu dari strata ekonomi dan satu menengah, satu bijak, satu seperti IT, selalu menghadapi pergumulan. Ada di antara kita yang tidak pernah menghadapi pergumulan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi berarti menghadapi pergumulan, menghadapi kerugian, menghadapi penderitaan, menghadapi rintangan, tantangan, kesulitan dari segala aspek. Apalagi mengenai terhadap personal di COVID-19, aspek ekonomi, aspek hubungan bersosial, aspek beriman, kesehatan, pekerjaan, sirokat dituti, doakan nasi, selalu diperhadapkan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Kristus Yesus, untuk mengangkat pergumulan itu, Allah hadir dalam sosok pribadi manusia yang dikuduskan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Allah mengingatkan kita di minggu Palmarum ini, semuanya cara menghadapi pergumulan ini, semuanya cara mengatasi penderitaan. Karena pergumulan, penderitaan, kesesakan, rintangan, tantangan, duka cita, ini semua karena hasil daripada karya musuh manusia. Ini setiap perjuangan kalian tidak terlepas dari pergumulan. Yang kedua, tidak terlepas dari musuh. Hari sama seorang musuhnya. Ada? Boleh hidup untuk orang musuh. Seorang musuh, orang tidak musuhi dengan cuma. Tapi aku saya katakan siapa seorang musuh. Siapa itu musuh-musuh kita? Anu berkata. Dulu dia mencerita musik kesaksian di sidang. Itu semua karya hasil daripada musuh. Demikianlah yang dialami oleh Raja Daud. Ketika Allah memerapi dia menjadi raja, banyak musuh bermunculan.
5 Raja Saul. Itu musuh terberat daripada Daud. Ketika dia diurapi dan dipilih menjadi raja menggantikan Saul, Saul tidak terima. Masa karena anda berterima sebagai raja, aku sehingga memang sokor. Sehingga dia berusaha untuk mematikan si Daud dengan berbagai strategi, berbagai taktik, berbagai cara, berbagai usaha. Dia berusaha. Sehingga ketika kita baca Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kitab 1 Samuel pasal 18 sampai 1 Samuel pasal 30, kita lihat bagaimana penderitaan Daud. Dia naik sebuah. Itulah penderitaannya. Sehingga penderitaan yang dialami oleh Raja Daud pada saat itu, dia identikan seperti barang pecah. Soal ayat 1 itu seperti barang pecah. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dikatakan di sana? Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati dan telah menjadi seperti barang yang pecah. Pernahkah kita mengalami ini, Bapak Ibu Saudara-saudari? Pernah. Apa yang dialami Raja Daud itu kita alami. Pernah terhina sesat, pernah sesat karena asma, bukan, ya kan? Sesat karena banyaknya pikiran berbulan ini. Pernah kita sakit hati muncul, ya kan? Makan hati. Itu benar kalau botol sosro bila muda. Soalnya kan apapun makanannya, minumannya tetap berbotol sosro. Rokok siapa? Ada orang pulau-pulau minum botol sosro. Penyakit gula, anggap pusing, anggap minat seksi kesehatan. Ada yang penyakit gula, kan itu. Apabila bulu bedi dan pakai kopi, air kopi, kan. Apa yang kita alami itu tidak dialami oleh Daud, Bapak Ibu Saudara-saudara. Penderitaan yang kita alami itu belum seberapa dibandingkan penderitaan yang dialami oleh Daud. Akan tetapi Tuhan selalu menjaga dia. Tuhan menjaga dia. Masuk dengan tubuh dilindungi. Nah, dengan tubuh bertemu tetap dilindungi Tuhan. Walaupun Raja Saul membawa segerombolan untuk menghancurkan kehidupan. Itulah karena ambisi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, ambisi itu menghancurkan kehidupan manusia. Saul berambisi untuk menjadi pemimpin duduk tua. Dan waktu pemimpin duduk tua, saat 7.000 muda di dalam terus raja. Itu. Jadi kenapa kita nak ngomong hati berambisi duduk tua menjadi satu dia jalur bencana. Jadi, itu menghantar bicara ke duduk tua, ada masa pensiun. Masa pensiun Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketidakpercayaan daripada Raja Daud ketika dia menghadapi musuh-musuhnya, itulah pergumulan kehidupannya selalu menderita. Di tengah-tengah ketidakpercayaannya, dia melihat dan dia menjalankan kasih Allah yang menyelamatkannya. Kasih Allah yang menyelamatkannya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Luputkah Raja Daud dari penderitaan? Luputkah Raja Daud dari musuhnya? Ketika kita baca dalam 1 Samuel pasal yang selanjutnya dari pasal 31, kita lihat Saul mati. Ya. Berbagai cara dilakukan Allah menghadirkan Yonatan yang merupakan anak dari Raja Saul, yang musuh Daud, menjadi soleh, menjadi sahabat daripada Daud.
Jadi doa ke orang tua nani, adik, kalau bermusuhan ke orang tua, ulang diarahkan yang bermusuhan. Ajaran sekarang, jangan diarahkan. Dan anak juga jangan mau mendengar arahan orang tua. Ini harus siapnya. Anak apa yang nyomani? Mulai beri atau itu sakar. Dijual tak asal orang tua menjual tiga sakar. Amin. Besoknya lalu sujud berarti berubah mengatas semuanya. Orang dia pilih dalam musibah, ya kan? Ya, bermusuhan antara saudara. Belum berapa belum orang sendiri, ikut mati aku. Yang makan munculnya dalam mati, ikut mati di tengahku lebih, kan? Kan itu, singkat mati itu belum apa aku. Ini makanya terkenal bagasinya dapat terkenal, ya kan? Serta tidak akan biasanya atau tuniba burusinya ini. Di sekitar ini salah curumnya masih ini. Ini ada di sini pun terkenal anak Jawa hanya salah curumah, tapi nak kami salah dia, salah curumahan guna. Itu dilakukan oleh ibu saudara-saudara. Yang datang itu ambil dipakai Tuhan untuk menyelamatkan, menyembunyikan si Daud dari serangan bapaknya. Itu mana sendiri bapaknya di sana, di Sipangan. Ya kan? Apa yang muncul mati? Dia di Sipanganku. Muncul dia jadi koli asal coba, nah. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya. Amin. Itu pemerintah dapat saudara-saudara apa usaha yang pertama yang dia lakukan di dalam gua itu dia merenung. Ada pengalaman dia merenung. Saya dalam perenungan itu melahirkan kesadaran diri. Dia kembali masuk dia selama di sisi bertemu yang Tuhan selama lawat Tuhan selama berarti boleh soal Tuhan namanya dalam menyadari kekuatan kepintaran kehebatannya tidak akan mampu menyelamatkan dia Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak akan mampu dan tidak akan bisa mengeluarkan dia keluar dari pergumulan. Tidak tahu apa itu apa yang dikatakan di dalam firman ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini adalah kalau Allah itu bisa itu. Jadi perlu menghadapi pergumulan kita lagi. Tidak menggalak kita senanti semua mau terasa. Dalam nasihat mau mau. Ya, ketika kita menghadapi pergumulan hidup Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita merenung ulang itu. Kalau ini buku satu bulan habis, mulai menabur hari, bahwa dia lucu, bahwa hari dalam hari berlucu hari satu bentuknya. Mari kita merenung untuk menciptakan kesadaran kita. Dan ketika pertemuan itu di tengah-tengah situasi pandemi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat bagaimana perjalanan kita selalu dituntun dan dipimpin Tuhan. Boy usaha melekat benaga, boy hidup sehat. Ini menunjukkan
suatu anugerah dari kebenaran. Itu masuk saja kepada Ibu Saudara. Dan usaha yang kedua yang dilakukan oleh Raja Daud pada saat itu, ketika dia sudah mulai sadar apa yang aku miliki ini akan mampu menyelesaikan perbuatanku, maka aku harus menyerahkan diri kepada Allah. Sangat aneh kalau untuk Ibu Saudara. Kita naik ke atas ayat yang ke-6. Dengan tanganmu usahakan yang aku. Engkau lepaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Itu ada di saudara kedua baru bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Dia menyerahkan diri Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menemukan bagaimana penyerahan diri seorang Daud kepada Allah sehingga dia diselamatkan, apa yang dikatakan dalam Mazmur 121 ayat 2, pertolonganku dari Tuhan. Pertolonganku dari Tuhan. Jadi aku dapat saran dari Tuhan. Setelah itu selesai dalam pertolonganku. Kenapa kita harus kok? Oh, pemuda ini kecil. Pertolongan dari Tuhan. Dan ketika kita juga membaca dalam Roma 8 ayat 31, apa dikatakan Rasul Paulus kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Allah di pihak kita, siapa yang mampu melawan kita? Mau dibatara atau tidak? Di sini ada. Ini silakan mudah. Berbagai cara pun dibuat taktik ini, strategi usaha-usaha untuk memajukan kehidupan kita. Menurut dibakar maka tidak akan mampu untuk memajukan kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Kristus Yesus, Minggu Al-Lalu ini merupakan persiapan dalam perjalanan Yesus memasuki Via Dolorosa. Al-Lalu identik dengan bersukacita. Puasa kita itu bersukacita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Simbol Palmarum adalah daun palem. Bukan dari daun palem maknanya. Benar. Nah, semua orang Nabi itu nama itu nama obat itu nama itu. Itu simbol kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari dan simbol kehancuran. Lelah. Nah, kita masa atau kita juga. Sehingga ketika orang-orang Israel mengadakan pesta Paskah, mereka sedang membawa jalan balik. Nah, pesta berdoa. Dan itu telah dilakukan oleh Yesus. Kita sudah baca Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam khotbah ketika Yesus memasuki Yerusalem. Yerusalem beda perjanjian lama merupakan sentral orang dalam beribadah. Satu malam. Kan ini. Dengan bulan menjelma diri rohani, merupakan wisata rohani saat Yerusalem. Mudah-mudahan tulus sakat dia amat sekretaris. Dan begitu sudah berbeda lagi untuk Yerusalem. Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Islam Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika mereka mengatakan kami hendak di Yerusalem, mereka bersukacita karena di situlah pusat peribadahan dan penyerahan persembahan kurban bakar. Ia adalah masuk di Yerusalem, Roma. Yesus dijual masih siang dan alkohol dijual. Ada
kondisi holiday buat masuk. Dan ketika itu dibawa, Yesus menaiki itu, dan disitulah Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Raja. Dia adalah Raja. Dan ketika dia menaiki itu, apa reaksi murid-muridnya? Bapak Ibu Saudara, dia bersorak-sorak dan melepaskan pakaiannya dan membentangkan pakaian itu untuk dihormati Yesus, sehingga orang banyak mengatakan Hosianna bagi Raja. Terpujilah. Ini yang dilakukan Bapak Ibu Saudara-saudari sebelumnya memasuki Yerusalem yang merupakan serta dramatis penebusan manusia di kayu salib. Jadi mengatakan manusia akan ingat di ayat selanjutnya di penduduk misteri. Sebelum Yesus mengakhiri pelayanannya, Dia terlebih dahulu menghancurkan baik Allah. Karena pada saat itu baik Allah dijadikan menjadi sarang penyakit. Sarang penyakit pada saat itu bermacam-macam. Ada yang melakukan perdagangan, ada yang melakukan penipuan, ada yang melakukan penggelapan dan lain sebagainya. Lalu Yesus menghancurkan baik. Ketika itu dihancurkan dalam tempo 3 hari, Yesus juga membangun baik Allah. Sebelum Dia menuju penyaliban, jauh dihancurkan. Itulah pelayanan Dia terakhir sebelum memasuki perjamuan meja yang akan kita lakukan di ibadah Jumat. Apa yang dilakukan oleh murid Yesus melepaskan pakaian itu disimbolkan keinginan dari Bapak Ibu Saudara. Dan untuk menyambut Raja penebus itu, mari kita lepaskan keinginan dari kita. Simple. Ya. Ada juga keinginan dari dari Allah di tengah-tengah ini. Tenang. Lunacun, kasih Tuhan keinginan dari Allah keinginan dari lahir anak iri, lahir masih terus memperbaiki dokter di jadi sirkus seperti tadi di lupa. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dalam penderitaan yang kita alami, dalam pergumulan yang kita alami, dalam kesesakan yang kita alami pada saat ini, dalam kehidupan kita, ingat itu karena karya musuh kita. Siapa musuh kita? Coba musuh kita. Siapa itu musuh kita, Bapak Ibu Saudara-saudari? Siapa musuh jemaat tengah-tengah persekutuan? Baik kita itu, para lagu itu, majelis itu, puas itu, tidak. Tetapi musuh kita yang pertama itu adalah kemiskinan. Itu siapa? Kemiskinan terbagi dua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Miskin jasmani dan miskin rohani. Kemiskinan bukan miskin di harta. Kemiskinan jasmani dan kemiskinan rohani. Dan ini juga terbawa di tengah-tengah persekutuan bergereja, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini musuh yang pertama di tengah-tengah kehidupan orang yang beriman. Sehingga merusak hubungan pribadi kita dengan Allah. Itu namanya kita diucapkan kepada betul-betul pengurus Tuhan. Siapa sudah suami? Mulai sederhana nanti. Mengapa kita dengan pengurus sakit? Semuanya, ini di beberapa kita banyak kewajiban, banyak janji iman. Bolos pagi tidak belajar tidak lagi. Jadi apa dikatakan oleh Tuhan? Yang berkaisar berilah kepada kaisar. Karena boleh kita belajar kan ada kewajiban juga bagi kita.
Aduh, kalau boleh pelayanan, boleh saya kasih kamu ada. Ya, kewajiban lah kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan. Dan kemiskinan itulah yang dihancurkan oleh Yesus di tengah-tengah bait Allah. Karena kemiskinan itu menghasilkan berbagai item. Kemiskinan jasmani, kemiskinan rohani itu menghasilkan berbagai item. Apa itu item daripada kemiskinan ini? Memang menghasilkan keribuan hidup. Jadi sini disebut ibu, coba-coba betul tak? Contoh yang cukup di mata rumah. Ya, tak usah. Allah nanti yang menghancurkan hidup kita secara pelan-pelan. Jadi itu baru yang kedua, kemiskinan itu masih kenapa Bapak Ibu Saudara merasa hidupnya paling benar. Jadi jangan merasa hidup kita paling benar. Hati-hati. Baru kemiskinan itu masih kenapa Bapak Ibu Saudara merasa hidupnya paling jujur. Merasa hidupnya paling transparansi. Padahal punya question dan bertanya besar. Inilah yang dihancurkan Allah dari baiknya melalui Yesus. Dia beraktif. Dia jangan mau jadi miskin atau bisa bersaudara. Karena mereka orang miskin selalu menghalalkan segala cara itu melakukan tipu musnah. Sehingga manusia terhina. Karena apa? Manusia melihat isi. Jadi kita sudah bertahun-tahun. Ya, cara sudah bertahun-tahun itu menikmati manusia. Menikmati manusia tak berdaya. Aku jujur dan mungkin. Mana mungkin mengada-ngada kau dalam kita berhenti. Bukan hanya kita, semua orang berhenti. Nanti kita ada bersaya. Itu dia bakal bisa. Nah, musuh kita yang kedua. Musuh kita yang kedua itu Bapak Ibu Saudara yang menghasilkan penderitaan, kesesakan, sakit hati, dan lain sebagainya. Itu adalah keinginan dari. Boleh kita baca dalam Al-Baqarah 5 ayat 19 sampai 21. Keinginan dari adalah bla 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 bla. Ada ramai di bagasan. Al-Baqarah 5 ayat 1 dan bagian. Orang yang lupa musuh di Joma dan menerima musuh di Jemaah di Rumi Jom. Jadi pergumulan kita, mari kita tanggalkan itu di hadapan Allah. Lihat, Yesus sudah menaiki seekor keledai. Apa yang dibuatkan oleh Zakaria pasal yang ke-9, ya, bahwasanya akan ada seorang raja yang datang menaiki seekor keledai muda. Yesus sudah ada dan kita anggap ini adalah Yerusalem. Hingga ibu ketemu Yerusalem, ya, lalu Yesus diumumkan. Mari sambut ke belakang Hosiana, bersuka-suka cita, walaupun ujungnya manusia itu yang menyerahkan Yesus ke dalam penjara. Seberat apapun pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah Tuhan. Apalagi masa makannya ini, mulai di akhir bulan, merugi hari. Yang suatu malam masih di rumah akan. Jadi akhir bulan merugi hari ini, jujur. Bergumul.
Mudah-mudahan hari Senin keluarga jenazah, karena kita sudah berhutang mulai di rumah. Itu benar saya Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya sekali 2 kali. Ya, itu dia. Yang dibawa ke kondisi berkata, mengatakan yang keyakinan, mudah-mudahan dapat demi Tuhan, rohani penasihat. Begitu sudah menggubis, sudah menggubis semua. Kalau itu besok tidak tinggal besok. Kenapa? Mungkin lanjut ke sini karena setelah lanjut ke kantor, Tuhan juga menghadirkan orang-orang yang berikhlas. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berhubungan hidup macam-macam. Mulai masuk menjadi ini masalah perut, betul. Mulai masalah perut, masalah perut, nyawa mulai. Jemaat kita bersukacita merayakan Minggu Palmarum. Terimalah sumber kehidupan. Jadilah jemaat yang bersorak-sorak. Anda akan Tuhan dalam hidupmu, supaya musuh-musuhmu itu bisa berlalu. Seberat apapun, sekeras apapun badai, itu akan berlalu. Jadi saya suka dengan lagu visi dengan badai pasti berlalu. Dia punya tidak berlalu. Ini yang pasti berlalu. Asal kita mau melepaskan logo atau stempel kurus tua. Kalau kami kurus, maka hidup kita akan kurus seumur hidup. Karena perkataan adalah doa. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Badai pasti berlalu. Tobat juga pasti berlalu. Oleh karena itu mari kita bersukacita menyambut karya Via Dolorosa dalam kehidupan kita. Dan kemudian jemaat itu membuka jemaat 439. 439 ayat yang keempat. Bila tobat keras melanda hidupmu. Kita nyanyikan ayat yang keempat. Dalam pergumulanmu di dunia janganlah panik, Tuhan adalah. Bukan kita musik.
kami selalu diperhadapkan dengan berbagai jenis pergumulan, penderitaan, rintangan, dan tantangan. Akan tetapi Engkau selalu menuntun kami. Hingga pada saat ini di Minggu Palmarum, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, apa yang dipersaksikan oleh hamba-Mu Raja Daud. Dengan begitu banyak pergumulan kehidupan, Engkau selalu menolong dia, karena dia menyadari dia tidak mampu berbuat apa-apa, sehingga dia menyerahkan kehidupannya hanya ke dalam tangan. Oleh karena itu, Tuhan, tuntun kami lewat Roh Kudus-Mu dalam menghadapi pergumulan hidup. Agar kami tetap mengandalkan Engkau, ya Tuhan. Agar kami tetap bersyukur dan bersukacita hanya di dalam kasih setia-Mu. Berkati para jemaat-Mu yang boleh hadir pada saat ini. Dimanapun mereka berada juga, ya Tuhan, Engkau-lah yang memberkati. Kami yakin dan percaya kasih tidak akan pernah berkesudahan. Di minggu malam ini Tuhan mengajar kami untuk selalu bersorak-sorak, bersukacita di dalam menikmati karya Tuhan. Dan ketika kami boleh mempersiapkan kehidupan kami di dalam menyambut karya penebusan-Mu, ya Tuhan, mari Engkau persiapkan hati, pikiran kami, kehidupan kami, agar kami tetap setia hanya kepada Tuhan, dan kehidupan kami hanya tertuju kepada salib Kristus yang merupakan simbol perdamaian, simbol keselamatan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Inilah kami, Tuhan, dari setiap kekurangan dan keberdosaan kami. Kami mohon ampun, Tuhan. Kami juga menyadari keinginan yang selalu merasuki kami dan yang merupakan musuh kami dan juga musuh Allah. Mampukan kami, ya Tuhan, untuk menanggalkan itu, agar kami boleh dimampukan untuk mengatakan Hosianna bagi Raja. Bila kami, Tuhan, ketika kami boleh pulang dari tempat ini, kami memperoleh sukacita, bersorak-sorak, karena kami dimampukan untuk melawan musuh-musuh Allah, sehingga kami boleh diperlengkapi oleh firman Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang beriman. Berkati para jemaat-Mu di dalam menghadapi pergumulan hidup, apapun itu pergumulan mereka, ya Tuhan, dan Engkau-lah yang selalu membebaskan mereka ketika mereka belum mengandalkan